Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi rekan-rekan yang beragama lain. Perkenalkan, nama saya Diana Suteja. Saya berkuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, jurusan akuntansi untuk strata 1 dan program kuliah S2 saya ambil di program Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Saya bergabung sebagai dosen di Universitas Airlangga Fakultas Vokasi Program Studi D3 Akuntansi sejak tanggal 1 Desember 2016. Dan status saya sebagai calon pegawai tetap non-pegawai negeri sipil. Dan alhamdulillah diangkat menjadi dosen tetap non-PNS sejak tanggal 30 Juli 2018. Gelar profesional di bidang akuntansi, saya memperoleh gelar yaitu akuntan berregister dan itu terregistrasi di negara yaitu gelarnya akuntan, serta saya juga memegang gelar Chartered Accountant atau CA, dan gelar CA ini dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Dan sekarang ujian untuk memperoleh CA kita kenal dengan nama USAP, Ujian Sertifikasi Akuntan Profesional. Sertifikasi profesional sangat diperlukan bagi profesi saya sebagai pendidik, yaitu satu, untuk meningkatkan kompetensi pengetahuan, meningkatkan kualitas pengajaran, dan meningkatkan kemampuan untuk melakukan penelitian, serta juga peningkatan kemampuan saya dalam mengabdikan ilmu saya kepada masyarakat. Beberapa mata kuliah yang dipercayakan kepada saya sebagai pengampu terkait dengan keilmuan akuntansi diantaranya yaitu pengantar akuntansi 1 dan 2, praktikum akuntansi 1 dan 2, lalu pengauditan 1 dan 2, teori dan kasus auditing, analisa laporan keuangan, komputerisasi akuntansi, dan akuntansi keuangan menengah. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah akuntansi keuangan menengah 1 atau kita singkat AKM 1, yaitu pengajaran dilakukan di semester 3 program studi D3 akuntansi dengan jumlah SKS 3 SKS, dan kode mata kuliah ini adalah AKK 005. Deskripsi mata kuliah ini adalah memberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang akuntansi keuangan dan standar akuntansi, lalu memberi pengetahuan juga mengenai kerangka konseptual yang mendasari akuntansi keuangan dalam menyusun laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas. Dan memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai konsep-konsep pengakuan, pengukuran, penilaian, pelaporan, pengungkapan mengenai laporan keuangan. Deskripsi mata kuliah ini adalah memberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang akuntansi keuangan dan standar akuntansi, serta kerangka konseptual yang mendasari akuntansi keuangan dalam penyusunan laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas. Dan juga memberikan pemahaman tentang konsep pengakuan, pengukuran, penilaian, pelaporan, pengungkapan, dan analisis akun-akun pada laporan keuangan. Pada awal perkuliahan, saya selalu menjelaskan kontrak perkuliahan yang berisikan mengenai penjelasan per masing-masing materi pada setiap pertemuan secara garis besarnya, sesuai dengan rencana program pembelajaran atau RPP yang telah dibuat bersama tim teaching. Mata kuliah ini merupakan lanjutan dari mata kuliah semester sebelumnya, yaitu pengantar akuntansi 1 dan akuntansi 2. Sedangkan capaian pembelajaran yang ingin dicapai pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menerapkan konsep-konsep pengakuan, pengukuran, penilaian, pelaporan, dan pengungkapan, serta mampu menganalisis elemen-elemen aset lancar, aset tidak lancar, utang jangka panjang, pendapatan, dan biaya. Yang semua itu merupakan laporan keuangan. Di dalam proses belajar mengajar mata kuliah AKM 1 atau akuntansi keuangan menengah, saya menggunakan metode pembelajaran blended learning yang merupakan kombinasi kehadiran dosen di kelas yang kita sebut dengan luring dan daring atau dalam jaringan dengan menggunakan aplikasi online Zoom yang difasilitasi oleh Universitas Airlangga melalui digitalisasi kampus dengan aplikasi Learning Management System atau LMS. Dengan salah satu subsistemnya yaitu Hebat e-Learning. Lalu berikutnya metode pengajaran lain, kita juga menggunakan problem based learning sesuai yang diterapkan kepada mahasiswa vokasi dengan memberikan permasalahan yang perlu dipecahkan pada setiap babnya untuk melatih mereka memiliki keterampilan pemecahan masalah. Selain itu juga mengasah kemampuan berkomunikasi dan juga mengajarkan sikap
untuk dapat bertoleransi atau menghargai pendapat antara mahasiswa lain dengan lainnya. Dan juga melatih untuk mahasiswa memahami atau memecahkan masalah yang terjadi di dunia industri atau di dunia pekerjaan. Penyelesaian masalah dilaksanakan secara individu dan kelompok yang hasilnya diunggah pada Hebat e-Learning, pada fitur assignment. Selanjutnya, sebagai salah satu wadah interaksi dosen dengan mahasiswa maupun mahasiswa dengan mahasiswa, pada Hebat e-Learning disematkan juga fitur forum. Forum diskusi yang digunakan sebagai media interaksi dengan mahasiswa untuk melihat keaktifan mahasiswa dalam diskusi terkait topik yang dibahas. Mahasiswa juga dapat mengajukan pertanyaan di forum ini ya. Mahasiswa itu dapat juga mengajukan pertanyaan dan mahasiswa lainnya juga dapat menjawab pertanyaan dari mahasiswa lainnya juga. Masing-masing metode tersebut disesuaikan dengan kebutuhan setiap mata kuliah. Sesuai dengan kontrak perkuliahan, media pembelajaran utama adalah menggunakan buku referensi, yaitu buku referensi yang ditulis oleh Kiso, Donald N. Wigan, Warfit, yang terbitan tahun 2020, edisi keempat, dengan judul Intermediate Accounting, diterbitkan oleh John Wiley & Sons Inc. USA. Serta buku pendukung atau buku referensi pendukung yaitu Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Media yang saya gunakan sebagai media pembelajaran yaitu menggunakan PowerPoint sebagai media untuk menjelaskan uraian singkat materi dari setiap pertemuan yang diambil dari buku referensi maupun berbagai sumber yang berkaitan dengan topik perkuliahan atau pertemuan. Media lainnya, saya menggunakan aplikasi WhatsApp Group untuk memudahkan berinteraksi antara saya dengan mahasiswa, juga sebagai media konsultasi antara mahasiswa dan saya. Juga saya memperbolehkan melalui WA Group ya, saya sebut WA Group, kalau WhatsApp kepanjangan. WA Group itu untuk juga berdiskusi mengenai pertemuan berikutnya atau materi berikutnya. Dan mahasiswa yang tergabung dalam grup dapat membaca. Jadi sengaja saya menggunakan WA Group itu agar mahasiswa lain itu juga dapat membaca. Sehingga mereka tidak tertinggal informasi. Perkuliahan dilaksanakan 14 kali pertemuan. Yaitu diantaranya meliputi evaluasi dan penilaian. Sebagai proses atau sebagai hasil dari proses belajar mengajar. Komposisi asesmen atau penilaian kita bagi menjadi partisipatif sebanyak 7%, hasil proyek 50%, kuis 3%, ujian tengah semester 20%, dan ujian akhir semester 20%. Sehingga total keseluruhan asesmen atau penilaian berjumlah 100%. Kuis kami adakan pada pertemuan ke-7 sebelum UTS, yaitu sebelum kuis saya melakukan review materi perkuliahan sebelumnya. Lalu periode ujian akhir semester, kuis kita lakukan di pertemuan ke-15 karena ke-16 itu adalah ujian akhir semester. Sama seperti pertemuan ke-7, sebelum melakukan kuis, saya melakukan review materi perkuliahan sebelumnya. Demikian pemaparan saya secara singkat dan mari kita lanjutkan untuk ke ruang perkuliahan yaitu melanjutkan kuliah akuntansi keuangan menengah 1. Ya, selamat pagi adik-adik semua. Pagi. Ya, masih semangat ya walaupun ini di tengah hari. Masih semangat? Semangat. Terima kasih atas kehadiran adik-adik. Saya panggil adik-adik ya karena kita hanya selisih usia antara 2-3 tahun. Ya. Jadi untuk mata kuliah di siang hari ini, walaupun ini siang kita tetap harus semangat pagi. Ya, sekarang kita memasuki pertemuan ke-10 kalau tidak salah, ke-9 atau ke-10 ini ya. Ke-10 ya. Ya, ini kita mempelajari mengenai di mata kuliah akuntansi keuangan menengah 1. Nah, ini yang paling menarik di materi perkuliahan pada pagi hari ini adalah kita membahas mengenai aset. Nah, aset. Jadi kita membahas mengenai akuisisi dan disposisi properti, pabrik, dan peralatan. Saya menggunakan PowerPoint yang berbahasa Indonesia walaupun
PowerPoint aslinya, referensi bukunya dari John Wiley itu adalah berbahasa Inggris. Tetapi untuk kali ini, karena agar kalian juga tidak belibet, mungkin kalian sangat terbiasa menggunakan bahasa Inggris, maka agar tidak lupa negara kita berbahasa Indonesia, maka saya menggunakan bahasa Indonesia. Oke? Iya. Mungkin kalian sudah terlalu lancar ya. Saya sungkan kalau menggunakan bahasa Inggris. Oke. Buku referensi yang kita pakai tetap buku referensi utama yaitu Keyshaw, Wagen, and Warfield. Ya. Apa sih akuisisi dan disposisi properti pabrik dan peralatan? Apa pentingnya kita belajar mengenai materi ini? Next. Ya, tujuan dari materi kuliah pertemuan ke-9 ya, ternyata bukan ke-10 gitu. Kamu pengen cepat selesai ya? Langsung ini mahasiswa biasa ya, biasanya suka selesai mempercepat waktu ya. Karena mereka nggak sabar untuk selesai perkuliahan, langsung lompat semester berikutnya. Oke, pertama, tujuan dari mata kuliah yang disampaikan pada hari ini adalah menjelaskan properti pabrik dan peralatan. Lalu mengidentifikasikan biaya yang perlu dimasukkan dalam penilaian awal properti pabrik dan peralatan. Lalu apa? Menjelaskan masalah akuntansi yang terkait dengan aset yang dibangun sendiri. Kok ada masalah, Bu? Banyak masalah mengenai aset ya. Kalau tidak ada masalah pasti tidak akan dibahas gitu. Oke. Jelaskan atau mampu, mahasiswa juga mampu menjelaskan masalah akuntansi yang terkait dengan kapitalisasi bunga. Apa sih kapitalisasi? Apakah bunga kalau Anda beli aset itu, apakah misalnya beli mobil, beli gedung, itu pinjam bank. Lah pinjaman dari bank itu pasti kena bunga. Lah apakah bunga itu juga nanti masuk ke nilai aset? Tanah, gedung, pabrik, mesin gitu ya. Secara logika kalau Anda beli mobil katakanlah Avanza seharga 220 juta, pinjam bank. Logikanya bunga banknya itu nanti masuk nggak ke nilai mobilnya? Masuk. Pinjamnya bank 220 untuk membeli mobil. Nanti harga mobilnya kamu catat 220 atau 240? 220. Nilai mobilnya Avanza 240? 220. Ya, tetap 220. Jadi kalau bunga bank tidak boleh dimasukkan ke nilai asetnya. Ya, nilai aset tetap atau nilai mobilnya sesuai dengan harga dari toko. Itu yang dinamakan historical cost. Lalu mahasiswa mampu memahami masalah akuntansi yang terkait dengan harga perolehan dan penilaian aset pabrik. Berikutnya, mahasiswa mampu menjelaskan perlakuan akuntansi untuk biaya setelah akuisisi. Apa sih maksudnya? Maksudnya itu katakanlah Anda beli AC. Biaya-biaya yang terjadi itu boleh dikapitalisasi atau diakui sebagai harga AC. Anda kalau beli AC kan nggak cuma harga dari nota pabriknya kan, atau nota toko Hartono, katakan Hartono Elektrik. Misalnya harganya 3 juta. Ada biaya apa aja? Kira-kira? Ada biaya apa saja kalau kita beli AC, Mbak? Pemasangan. Pak, masih siang begini Anda sudah aktif. Wah, kebalik ya. Sudah siang Anda masih aktif. Ya. Oke, tadi biaya pemasangan. Lalu biaya apa lagi? Pipa. Ya. Pasti pakai pipa kan, kalau dipasang di lantai 2 nggak mungkin langsung ngocor gitu aja airnya keluar kan, nggak mungkin. Jadi berapa biaya pemasangan pipa, biaya lalu apa? Orang yang memasangnya, pembelian pipa dan pemasangannya. Nah, itu boleh dimasukkan ke nilai AC-nya. Asal tidak boleh melebihi dari harga AC-nya itu sendiri. Masa biaya tenaga kerja untuk memasang harganya 4 juta. Nah, itu nggak boleh kalau gitu. Jadi berapa? Yang wajar sesuai dengan tarif umum tenaga kerja di Indonesia. Harga pipa juga, wah harga pipanya dari emas nih. Wah, harganya lebih mahal daripada AC-nya. Ya kalau gitu nggak usah pasang AC. Ya, kita beli emas aja gitu ya. Menjelaskan atau mahasiswa mampu menjelaskan perlakuan akuntansi untuk pelepasan properti pabrik dan peralatan. Ya, ini pentingnya kita membahas mengenai aset tetap. Mengapa? Kekayaan perusahaan itu salah satunya adalah kepemilikan akan aset tetap. Ada Bu perusahaannya tidak punya aset tetap? Ada, kira-kira apa? Perusahaan yang tidak mempunyai aset gedung, kira-kira perusahaan apa yang lagi ngetren sekarang? Apa yang keras, Mbak? Nggak usah malu-malu, nanti nilainya saya tambah 5 poin, kalau nggak menjawab saya kurangi 10 poin. Ya. Gimana? Apa? Perusahaan apa? Startup. Tapi apakah mereka benar-benar tidak memiliki aset?
Tidak. Asetnya berarti aset apa itu kira-kira startup? Aset tidak berwujud. Nah, kalau yang kita bahas ini aset tetap. Salah satu definisi aset tetap adalah bisa dipegang, bisa diraba, bisa ditendang. Ya. Oke. Ya, ini biar nggak ngantuk ya. Tapi nendangnya saya ketinggian ternyata ya. Maaf ya. Ya, itu namanya definisi dari aset tetap. Dan aset tetap yang digunakan di perusahaan, boleh dicatat di perusahaan adalah aset yang digunakan dalam operasional perusahaan. Bu, misalnya, kalau ini saya kasih contoh ya, saya kasih kasus. Ada perusahaan memiliki 2 hektar tanah. Yang 1 hektar digunakan untuk bangunan pabrik dan kantor, yang 1 hektar dibiarkan. Yang dicatat kira-kira yang mana? Boleh sebagai aset? Yang 1 hektar. Mengapa? Karena itu digunakan untuk operasional perusahaan. Yang 1 hektar kok tidak boleh dicatat, Bu? Ya karena ini dibiarkan aja, nggak jelas untuk apa. Ya, maka tidak boleh dicatat sebagai aset, bolehnya dicatat sebagai akun investasi. Pinter. Kayaknya dosennya kalau mengajar mahasiswa pinter begini nggak perlu lama-lama ya. Gitu ya. Maka tugasnya aja yang dibanyakin. Ya. Oke. Ya, ini roadmap yang ada, artinya apa sih yang akan kita bahas pada materi kali ini? Ya, ini secara singkat adalah kita membahas mengenai perolehan, yaitu biaya perolehan tanah, bangunan, dan peralatan, lalu aset yang dibangun sendiri, biaya bunga, pengapatan, lalu penilaian. Penilaian ini ngapa sih kok penting ya? Penilaian apa yang kita bahas mengenai diskon, kontrak, pembelian sekaligus, penerbitan saham, pertukaran moneter, hibah pemerintah, lalu biaya akuisisi, biaya setelah akuisisi atau akuisisi itu maksudnya setelah kita peroleh, ada biaya tambahan, ada biaya perbaikan dan penggantian, penataan ulang dan reorganisasi, lalu perbaikan dan ringkasan. Disposisi itu tidak pada posisinya ya. Bagaimana kalau penjualan atau konversi secara tak sukarela? Mengapa penting secara singkat dibahas mengenai apa yang akan dibahas pada bab ini? Karena Anda biar tahu tujuannya kita mempelajari ini apa, gitu ya. Oke, apa namanya ini? Akuisisi. Yang singkat begini, roadmap atau apa? Nggak tahu, Bu. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini yang tadi saya bilang properti pabrik dan peralatan. Properti pabrik dan peralatan didefinisikan, pentingnya definisi mengenai aset itu ya agar Anda tidak salah apa? Mengakui mana aset yang digunakan operasional, mana yang tidak. Nanti salah masukkan di akunnya. Ya. Termasuk tanah dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris land, bangunan dalam bahasa Inggrisnya apa? Bangunan? Building. Ya, pinter. Peralatan? Apa, Mbak? Apa? Oh, peralatan. Bahasa Inggrisnya peralatan maintenance. Waduh. Apa? Tools? Boleh tools, tapi kalau di dalam akuntansi equipment. Ya. Mesin bahasa Inggrisnya ntar nggak tahu. Bicycle nanti. Ya. Apa mesin? Ya mesin. Ya. Anda tidak usah malu berbahasa Inggris dengan logat Jawa atau logat mana ya, karena kita tidak besar di negara tersebut. Jadi mau pakai logat ke daerahan juga nggak apa-apa. Ya. PD dengan bahasa Inggrisnya masing-masing. Oke. LO1 menjelaskan properti pabrik dan peralatan. Nih tadi kata kuncinya adalah digunakan dalam operasi. Oke, sampai di sini kalian ada pertanyaan? Nah, sekarang coba lihat di bangku bawah kalian. Saya selipkan pertanyaan di situ. Siapa yang dapat jackpot pertanyaan? Coba lihat di bangkunya masing-masing. Oh, ada apa Mbak kira-kira? Ini malah pertanyaan loh ya, saya yang ditanya malah ini. Iya. Oke, gugup kan? Ya, oke. Oke. Ini yang pertama, bagaimana dengan hotel yang tidak memiliki bintang, tetapi sebagai contoh ya, homestay, apakah bantal, guling, dan spray mereka itu dimasukkan sebagai aset tetap? Karena bukan tidak mungkin suatu hari nanti kan juga membantu pekerjaan sebagai akuntan internal industri gitu loh kitanya. Oke. Ya.
Sorry ya, kaget ya, ini bukan sasaran tembak. Oke. Ya, begini. Jadi tadi aset ya, aset masing-masing industri itu akan berbeda. Kalau kita bergerak di industri perhotelan, bantal, guling, spray atau linen kita sebut itu adalah aset. Mengapa? Karena bisnisnya hotel memang satu paketnya adalah fasilitas pelayanan atau pemberian pelayanan kenyamanan kepada para tamu. Sehingga bantal, guling, spray atau linen itu merupakan aset karena juga memiliki spesifikasi berbeda yang digunakan di dalam rumah tangga. Masukkan aset tetap, disusutkan, ya sama halnya dengan rumah sakit. Bantal, guling, linen, tempat tidur itu merupakan aset tetap. Tapi bagi perusahaan kontraktor, bantal, guling, spray itu bukan aset. Karena bisnisnya kontraktor bukan di pelayanan kenyamanan ya, atau hospitality. Ya, sekarang saya tanya lagi. Kira-kira kalau asetnya perusahaan yang bergerak di tours and travel apa ya? Gimana, siapa yang mau jawab? Yang jawab siapa? Kalau misalkan si tour and travelnya sendiri, misalkan dia menawarkan paket menggunakan kendaraan seperti bus atau minibus gitu, ya si aset tetapnya sendiri itu merupakan kendaraan yang mereka miliki itu sendiri, Bu. Ya, oke, bagus. Itu kalau tours and travelnya memiliki armada bus dan minibus atau apa ya, itu merupakan aset tetap. Tapi ada tours and travel yang kira-kira hanya menawarkan seperti apa? Agoda, terus apa lagi? Traveloka, Booking.com. Kira-kira mereka perusahaan startup atau perusahaan tours and travel? Tetap tours and travel, Bu, tapi mungkin yang asetnya tidak terlihat seperti yang Ibu jelaskan. Oh, tidak tadi. terlihat, tidak bisa diraba, tidak bisa dipegang, tidak bisa ditendang. Ya. Oke. Itu mereka hanya perusahaan startup ya. Jadi mereka bukan tours and travel, memang bisnisnya adalah startup di dalam bidang hospitality atau pariwisata. Ya, seperti halnya Gojek, Grab itu kan mereka tidak memiliki armada. Ya. Tapi mereka perusahaan startup di mana asetnya yaitu Gojeknya itu artinya itu aset tak berwujud, namanya itu memiliki nilai. Beda kalau kalian memiliki nama sendiri, dianadrive.com gitu, kayaknya susah terkenalnya ya. Gitu ya. Oke, lalu perusahaan menyerahkan harga pembelian dapat diukur secara reliable, artinya yang tadi saya terangkan harga pembelian itu yang bagaimana, yang bisa kita akui yaitu tadi biaya-biaya lain yang terkait. Ya, kalian sudah belajar tadi mengenai bagaimana aset tetap, yaitu properti pabrik gitu ya. Dan untuk pembahasan kasus pada pertemuan kali ini, kalian semua punya hebat e-learning pasti ya? Ya, bisa membuka kasus yang saya sematkan di assignment atau saya sematkan juga di folder file ya. Jadi ada dua, di file dan di assignment. Kalian bisa membuka kasus yang akan dibahas untuk minggu depan. Jadi sebelum mulai perkuliahan kan kita selalu membahas kasus minggu depannya gitu ya. Jadi untuk hari ini kemarin karena sudah libur panjang sehingga saya memberi bonus tidak memberi kasus, tapi untuk minggu depan jadi sebelum Anda memulai perkuliahan kita membahas kasus yang materi minggu depan dan materi minggu ini. Kasus saya sematkan di assignment, jangan lupa dibuka dan mohon dikerjakan, dikumpulkan pada waktu yang telah ditentukan di assignment. Amin. Dan kalau ada pertanyaan, saya juga membuka di folder forum diskusi dan jangan ragu juga untuk membuka atau bertanya di WA, WhatsApp atau WhatsApp ya. Bahasa Inggris saya kalau sudah siang agak belibet ya. Atau kalian juga bisa berinteraksi atau berkonsultasi dengan saya melalui WA group untuk khusus AKM 1. Ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di situ, jangan tanya jawabannya ya. Karena tidak mungkin jawaban dari kasus itu akan sama antara mahasiswa satu dengan mahasiswa yang lain. Gitu ya. Kasus nanti akan kita diskusikan di minggu depan, kita bahas bersama-sama agar kalian mampu berkomunikasi dengan baik dan juga mampu meredam emosi apabila terdapat perbedaan pendapat. Jadi jangan lempar-lemparan di dalam kelas,
Jangan ancam-mengancam di luar kelas. Ingat, pendidikan itu tidak menjamin Anda menjadi kaya raya, tapi menjamin Anda menjadi berpikir atau menjadi individu yang memiliki pola pikir lebih terstruktur. Ya, begitu. Ya, jadi jangan tujuan saya sekolah itu untuk nanti menjadi orang kaya. Wah, salah itu. Ya, tidak tepat. Tapi ini adalah proses Anda untuk menjadi lebih beruang, bukan beruang gitu ya. Bukan beruang. Oke, bagaimana perkuliahan pada kali ini? Tadi tanya jawab sudah, ada pertanyaan lagi? Cukup jelas? Kira-kira Anda ini tidak mengajukan pertanyaan itu ada dua kemungkinan, gitu ya. Sudah tahu atau tidak tahu apa yang mau ditanyakan. Tapi saya selalu berpikir positif bahwa mahasiswa sudah memahami materi dengan baik, karena sebelum perkuliahan dimulai, kita kan tadi sudah kuis ya. Ya, di tengah-tengah perkuliahan saya jeda dengan kuis sejenak, dan di akhir kuliah ini saya adakan kuis sejenak. Oke, kira-kira dikerjakan dulu kuisnya untuk evaluasi bahwa pembelajaran hari ini telah Anda serap dengan baik. Oke, kuis bisa dibuka di Google Form, tolong dibuka handphonenya masing-masing, bisa jawab di situ multiple choice. Saya beri waktu sekitar 30 detik untuk menjawab dan 30 detik untuk merenung. Oke. Oke, di Google Formnya tolong dibuka di link yang saya beri tadi. Ya, sudah. Oke. Selesai ya? Selesai. Oke, nilai akan langsung saya umumkan. Baik, saya umumkan 3 besar nilai tertinggi, yaitu nomor 1 adalah Maulana dengan nilai absolut 100. Lalu urutan kedua ada Dinda dengan nilai 90. Urutan ketiga dengan nama siapa? Mila. Ya, saya lupa Mila. Nilainya absolut ya, karena multiple choice jadi nilainya absolut, yaitu 70. Yang lainnya alhamdulillah tidak ada nilai di bawah 70. Kira-kira curiga nggak kenapa Mila 70 ke urutan ketiga? Betul, cerdas ya. Oke. Ya, begitu ya. Nah, sampai di sini dulu perkuliahan pada hari ini, dan terima kasih kepada adik-adik mahasiswa yang telah telaten, sabar, tekun, dan tawaduk mengikuti perkuliahan pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih.